Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Madinah. NIM 222111286. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Nah, di sini saya akan membuat narasi video yaitu resum pertemuan pertama hingga pertemuan 14 mata kuliah Sosiologi Hukum diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Julijanto, SAG, MAG. Ya. Di sini kenapa saya memakai background kantor PPAT atau notaris? Ya, karena saya bercita-cita ingin menjadi notaris. Ya, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sosiologi hukum. Nah, pengertian sosiologi dulu ya. Sosiologi mempelajari hubungan manusia dalam kelompok, interaksi sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial. Berikutnya pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang bersifat mengikat, memaksa, dan mengatur perilaku masyarakat untuk mencapai keadilan. Ya, sini bila digabung, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat secara empiris dan analitis. Ya, objek kajian sosiologi hukum dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Hubungan hukum dengan gejala sosial, yaitu hukum memperlancar interaksi sosial, mengatur kelompok sosial, dan dipengaruhi oleh kebudayaan. Nah, ruang lingkup sosiologi hukum yaitu pola perilaku masyarakat terkait hukum. Ya, berikutnya hukum sebagai hasil kelompok sosial, ya, interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya. Nah, materi kedua yaitu hukum dan kenyataan masyarakat, ya, hukum Islam dan perubahan masyarakat. Nah, perubahan sosial menurut Selo Sumarjan, segala perubahan dalam lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, dan perilaku masyarakat. Ya, menurut Recek dan Warren, perubahan dalam memproses atau struktur sosialnya. Ya, karakteristik hukum Islam ya bersifat universal dan realistis. Penerapan hukum berdasarkan musyawarah, sanksi berlaku di dunia dan di akhirat. Teori perubahan sosial, menurut Max Weber, yaitu hukum mencerminkan solidaritas masyarakat. Menurut Arnold Ambrose, perubahan hukum disebabkan oleh akumulasi penemuan teknologi, kontak atau konflik antar masyarakat, dan gerakan sosial. Unsur perubahan sosial: perubahan struktur sosial, perubahan pola interaksi sosial, perubahan sistem nilai dan norma sosial. Yang materi ketiga yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode normatif dan empiris dengan mempelajari penerapan hukum dan peristiwa hukum nyata di masyarakat atau law in action. Ya, pendekatannya yaitu dengan cara studi lapangan, fokus pada sistem sosial, interaksi sosial, struktur sosial, dan pola perilaku masyarakat. Ya, objek kajiannya menurut Peter Mahmud Marzuki, efektivitas hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, peran lembaga hukum dan penegak hukum, implementasi aturan hukum, dan pengaruh terhadap masalah sosial. Yang berikutnya yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah kaidah norma dan aturan hukum melalui studi pustaka atau law in book. Pendekatannya yaitu studi doktrinal atau teori hukum, asas hukum, analisis norma, dan aturan hukum tertulis. Objek kajian yaitu dengan cara norma dasar, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Ya, masuk ke materi keempat yaitu mazhab pemikiran hukum positivisme. Ya, positivisme hukum memisah hukum dari moral atau Dasein dan Dasolen. Ya, hukum hanya berlaku jika tertulis dalam undang-undang. Nah, jenis positivisme hukum yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Ya, karakteristik hukum sama dengan undang-undang. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Ya, hukum bersifat rasional, objektif, dan tertutup. Ya, langsung ke materi berikutnya yaitu mazhab pemikiran hukum sosiologikal, jurisprudence. Ya. Sociological jurisprudence memandang hukum sebagai norma sosial yang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai masyarakat. Hukum yang baik adalah yang selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat atau living law.
Ya, perbedaan dengan hukum positivisme. Positivisme hukum memisah hukum dari masyarakat, sementara sociological jurisprudence menganggap hukum terikat atau terkait erat dengan kehidupan sosial. Sociological jurisprudence menekankan pentingnya pengalaman dan akal. Nah, tokohnya yaitu Eugen Ehrlich dan Rescue Pond. Nah, berikutnya perbedaan dengan sosiologi hukum. Sociological jurisprudence berfokus pada hubungan hukum dengan masyarakat. Ya, sedangkan sosiologi hukum memiliki pendekatan yang lebih luas tentang kehidupan sosial secara keseluruhan. Ya, untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang presentasi book review saya, yaitu buku petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan karya dari Dr. Haji Tina Asmarawati SHMH, memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum dan tradisi budaya. Ya, khususnya dalam penggunaan petasan, penulis menggabungkan aspek hukum formal dengan pengaruh norma sosial dan budaya, ya, menunjukkan bahwa meskipun petasan beresiko, penggunaannya terkait erat dengan konteks sosial dan budaya. Wah, buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan akademisi sosiologi hukum, namun penggunaan bahasa akademisinya masih sulit dipahami oleh khalayak umum dan fokusnya terbatas hanya pada petasan. Secara keseluruhan, ya, buku ini penting untuk memahami interaksi antara hukum, budaya, dan masyarakat. Berikutnya itu mazhab pemikiran hukum, living law dan utilitarianisme. The living law adalah hukum yang ditemukan oleh masyarakat, berasal dari kebiasaan, tradisi, agama, dan norma yang berkembang secara sosial. Mazhab utilitarianisme yang dipelopori oleh tokoh seperti Bentham, Jering, dan Leskupon yang menekankan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum yang diukur melalui kebahagiaan. Ya, pemikiran hukum David Emil Durkheim, ya, seorang tokoh sosiologi modern yang mendirikan Fakultas Sosiologi pertama dan jurnal L'Année Sociologique, lahir pada 1858 di Prancis. Durkheim berfokus pada bagaimana masyarakat mempertahankan integritas dan koherensinya di dunia modern yang kurang memiliki latar belakang agama atau etnis bersama. Ya, ia memperkenalkan konsep fakta sosial yang merujuk pada fenomena sosial yang ada secara independen dan lebih objektif daripada tindakan individu. Ya, Durkheim berkontribusi pada fungsionalisme yang menjelaskan bagian-bagian masyarakat berdasarkan fungsi dalam mempertahankan keseimbangan sosial. Yang materi berikutnya itu Ibnu Khaldun, ya, seorang pemikir muslim abad ke-14, lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 dan wafat pada 17 Maret 1406 di Kairo. Ia mengembangkan teori asabiyah atau solidaritas kelompok dan membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan: masyarakat primitif, masyarakat perdesaan yang sederhana, dan masyarakat kota yang berperadaban tinggi dengan mata pencarian dari perdagangan dan perindustrian. Dalam teori siklus sejarahnya, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa masyarakat melalui 4 fase yang berulang, yaitu kebangkitan, kegemilangan, kemerosotan, dan keruntuhan. Ia juga mengemukakan 4 tahap dalam pendirian negara, yaitu pemusatan kekuasaan, menikmati kekuasaan, ketundukan dan kemalasan, serta foya-foya dan pemborosan kekayaan. Ya, berikutnya itu Max Weber dan Herbert Lionel Adolphus Hart. Ya, Max Weber adalah seorang sosiolog, ekonomi, dan politis Jerman yang terkenal sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi modern. Dalam karyanya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber mengaitkan agama, khususnya Protestanisme, dengan perkembangan kapitalisme di Barat. Dia juga menciptakan definisi negara sebagai lembaga yang memonopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah, atau politics as a vocation. Ya, pemikirannya mencakup hubungan antara agama, kegiatan ekonomi,
stratifikasi sosial dan budaya barat. Ya. Berikutnya H.L. Ahart adalah seorang filsuf hukum Britania terkenal melalui karya The Concept of Law 1961 yang mengkritik pandangan hukum John Austin sebagai perintah penguasa yang didukung ancaman. Hart memperkenalkan pemisahan antara peraturan primer yang mengatur perilaku dan sekunder yang mengatur prosedur hukum. Ia membagi peraturan sekunder menjadi 3, yaitu rule of recognition untuk mengidentifikasi hukum utama, rule of change untuk mengatur perubahan hukum, dan rule of adjudication untuk menegakkan hukum. Ya, materi berikutnya yaitu effectiveness of law atau efektivitas hukum. Ya, efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu aturan hukum yang diterapkan, ditaati dan memberikan dampak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hukum yang efektif menciptakan keteraturan sosial, keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Ya, faktor penentu efektivitas hukum yaitu 1. Kualitas peraturan hukum, 2. Penegak hukum, 3. Kesadaran hukum masyarakat, 4. Kesesuaian dengan nilai sosial dan budaya, 5. Sarana dan prasarana penunjang, 6. Konsistensi dalam penegak hukum. Materi berikutnya yaitu law and social control atau hukum dan pengendalian sosial. Social control proses suatu pengawasan perilaku masyarakat untuk menjaga stabilitas dan harmoni. Hukum berperan penting sebagai alat pengendalian sosial untuk mencegah dan menangani gangguan. Ya, sifat sosiologi kontrol atau sifat sosial kontrol ada 2, yaitu preventif, yaitu pencegahan gangguan stabilitas dan kepastian hukum. Yang kedua yaitu represif, ya, pemulihan harmoni setelah pelanggaran terjadi. Yang metode sosial kontrol ada 2 juga, yaitu tanpa kekerasan dan yang kedua dengan paksaan. Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dan sebagai rekayasa sosial. Supremasi hukum menjamin kepastian hukum, keadilan dan kedamaian di masyarakat. Ya, materi berikutnya itu legal pluralisme, yaitu keragaman sistem hukum yang hadir dalam satu lingkungan sosial. Dalam konteks Indonesia, hal ini mencakup hukum adat dan hukum Islam serta hukum Barat. Ya. Kritik terhadap pluralisme hukum, ya. Yang 1, tindakan jelas batasan istilah hukum. Yang kedua, kurang pertimbangan faktor struktur sosial ekonomi yang mendukung sentralisme hukum. Yang ketiga, mengabaikan aspek keadilan. Menurut Simar Mata 2005. Nah, macam-macam hukum di Indonesia yaitu hukum adat dan hukum Islam dan hukum Barat. Nah, materi berikutnya itu hukum progresif atau sebutkan konsep dan implementasinya. Hukum progresif adalah pendekatan hukum yang menyesuaikan dengan perubahan zaman, berfokus pada keadilan dan kemanusiaan serta menghindari keterkungkungan pada teks hukum formal. Yang dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Sucipto Raharjo pada tahun 2002. Nah, tujuan yaitu mengatasi ketidakpuasan publik terhadap hukum, mengedepankan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, mendorong hukum sebagai alat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Ya, ciri hukum progresif yaitu berfokus pada kesejahteraan manusia, memuat nilai-nilai moral kemanusiaan, bersifat kritis, bertujuan untuk membebaskan hukum dari belenggu positivisme. Materi berikutnya itu socio-legal studies atau esensi dan karakteristik. Socio-legal studies adalah pendekatan interdisipliner yang menganalisis hukum, fenomena hukum dan hubungan dengan masyarakat. Ya, esensinya menjelaskan persoalan hukum melalui pendekatan interdisipliner seperti sosiologi hukum, antropologi hukum dan politik hukum. Ya, karakteristik tekstual, empiris, metode baru dan fleksibilitas. Berikutnya itu pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam, ya. Ini pertemuan terakhir ya, 14 ya. Pendekatan sosiologi mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, melihat penerapannya sesuai budaya
tradisi dan struktur masyarakat. Ya, prinsip utama yaitu hukum sebagai sistem sosial, kedua relasi hukum dan masyarakat, ketiga konteks historis. Manfaatnya yaitu memahami penerapan hukum Islam dalam masyarakat, menyusun hukum yang relevan, yang berkeadilan, mendukung fleksibilitas hukum Islam sesuai perubahan zaman. Ya, contoh peran hukum Islam dalam konflik adat, dampak modernitas pada fatwa ulama. Ya, hukum Islam dipandang sebagai sistem dinamis yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. Sekian, terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.